63 sudah tidak bangun, tapi biasa tukang jahit saya. Sebenarnya ini baju baru. Saya ambil baju ada 5, saya pakai 1. Ini barulah supaya saya kelihatan baru di depan mahasiswa. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya Pak. Terima kasih. Sebelum saya mulai, yang belakang geser aja, ini diisi 4 orang. Bisa. Seperti sing sana malah bisa. Jadi ini batasnya laki sama perempuan 1 meter aja. Yang belakang sini. Saya mau banyak cerita pengalaman sebetulnya. Saya yang belakang sini nak. Sini, yang belakang maju, jangan sini dekat saya. Ibu Desi ada dekat saya, maju. Nah, seperti apa di sini nak. Nah, ya maju. Ngapain takut sama saya? Maju ya, sini diisi. Jangan terlalu rapat nanti nggak nyaman duduknya. Sini sebelah satu orang lagi. Nah, maju. Nah, ini kan cakepnya begini. Nah, ya, Ibu Desi Bapak Desi boleh duduk di kursi kan? Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Desi Lamawati, segini cukup. Pendidikan, koordinator program studi kita yang kita hormati, Pak Fadli, Magister Manajemen, ya, Fadli ya, yang kita hormati. Saya memanggil adik-adik sekalian, terima kasih. mahasiswa. Kita bersyukur kepada Allah kasih, sore hari ini dipertemukan dalam bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mulai dengan cerita zaman saya persis 40 tahun yang lalu, tahun 84. Itulah awal saya mengenal istri saya, karena waktu itu adalah teman mahasiswa. Tahun 84. Tapi tahun 83 saya sudah kuliah di jurusan matematika. Ya, tahun 84. Nah, pada waktu itu seperti ini, maksud saya supaya teman-teman mahasiswa tidak pernah berkecil hati. Seangkatan saya 3 kelas yang hadir ya segini juga. Itu memang orang-orang yang berbeda, yang mempunyai kecintaan terhadap hal-hal tertentu, termasuk pada sore hari ini masalah agama. Bu Desi tidak pernah diajar Prof. Jahlil Yusuf ya, dosen agama, enggak kebetulan. Saya pada waktu tingkat 1, karena setiap diskusi agama saya sudah banyak hafal ayat gitu, terus langsung diangkat jadi asisten dosen waktu tingkat 1. Sehingga ketika Prof. Jahlil Yusuf berhalangan langsung bilang, Sugiarto minggu depan Anda isi. Saya memberi semacam kuliah di kelas terhadap teman-teman matematika. Dan tahun seusia 20-an, berarti kalian ada yang 20 sekarang? Pak angkat tangan 20, itu sudah biasa memberi pengajian di kampus pada waktu itu. Nah, tahun 86 saya menjadi ketua senat di fakultas dulu namanya FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Ketua senat, ibu istri saya itu ketua seksi kerohanian. Jadi sering bareng Pak Suryadi nyari penceramah gitu. Jadi istri saya dengan Pak Prof. Suryadi di sini itu berteman dari zaman mahasiswa. Nah, saya cerita ini siapa tahu ada yang mau mengikuti jejak saya, nyari istrinya di sini. Itu jauh lebih bagus daripada nyari istri di kafe-kafe. Jadi lebih bagus nyari istri tetap kuliah. Dan saya tunangannya waktu masih mahasiswa. Jadi dengan ibu saya tingkat 3 itu sudah mengajak menikah karena saya nyari uang dari tingkat 1.
Jadi memberi les privat bahasa Inggris dan matematika itu dari tingkat 1. Anak yang diajar SMA kelas 2 dan SMP kelas 2. Jadi umur 19 tahun saya sudah bisa berpenghasilan kalau ngasih les naik taksi Bluebird tahun itu. Saya merasa bersyukur. Maka umur 23 sudah mengajak menikah, tapi mertua takut. Ini mau dikasih makan apa, kamu masih kuliah. Akhirnya disuruh tunangan, 5 hari setelah wisuda kami menikah. Ini saya cerita mulai dari seperti itu ya hidup. Jadi sengaja ini saya ceritakan kepada kalian. Nah, karena hari ini topiknya adalah kiat dibilang sukses, nanti kalian sintesiskan sendiri. Ini saya sudah mau pakai bahasa penelitian supaya terbiasa, simpulkan sendiri, sintesiskan sendiri. Sukses itu seperti apa? Saya beri rujukan yang banyak, lalu kalian menafsirkan sukses itu apa. Ya. Dan apa yang saya lakukan sehingga lulus kuliah itu sampai sekarang saya Bu Desi belum pernah melamar pekerjaan. Mulai lulus. Jadi begitu mau lulus, Pak Arief ngajar di lab school. Sugiarto mau jadi PNS enggak? Mau Pak, langsung lulus dari PNS. Dari guru tiba-tiba dicari biro kepegawaian UNJ dulu masih itu. Pak Sugiarto Anda mau kuliah enggak ke Inggris? Gitu aja. Nah, jadi langsung lulus doktor, langsung diperintahkan ke Menko Kesra. Masuk di Menko Kesra, Pak Tangri Aben ngirim utusannya untuk jadi wakil rektor. Gitu aja, nggak pernah melamar Pak ya. Nah, jadi ketua sekolah tinggi bahasa asing pun orang Katolik tulen mendatangi saya ke Menko Kesra beberapa kali. Orang Katolik nggak mau nyari orang Katolik mendengar nama saya, sempat 2 periode jadi ketua sekolah tinggi bahasa asing. Jadi asesor Ban PT tidak pernah melamar, tiba-tiba nama saya ada saja. Ya, itu proses kehidupan saya. Mengapa itu bisa terjadi? This is something very miracle. Saya nggak terjemahkan karena kalian ngerti bahasa Inggris, kan mahasiswa juga kan? Very miracle. Why? Because when I was 19 years of age, 19 tahun, itu kira-kira seminggu sholat duha itu sudah 3-4 kali per minggu ya. At the age of 19. Kemudian pada usia 19-20 tahun seminggu itu sholat malam kira-kira paling tidak 3 kali dalam seminggu. Dalam usia 19 tahun. Nah, ini saya cerita, ini sudah mulai masuk itu, cuma saya belum masuk ayat-ayat ya, supaya hidupnya mudah. Dan ketika mahasiswa, saya sudah sering mengeluarkan uang saya untuk orang yang merasa perlu. Itu yang saya lakukan. Pernah turun dari perempatan depan lapangan golf, uang saya mungkin cuma 100.000. Tiba-tiba ada orang tua perempuan minta kepada saya, minta uang, katanya belum makan, saya kasihlah uang saya semuanya 100.000. Sampai di kampus ternyata saya langsung dikasih uang sekitar 300.000 karena sebuah kegiatan yang I did it a long time ago. I already forgot what it is. Saya lupa. Oh, rupanya waktu kegiatan seminar internasional when I was a student of English itu diminta jadi interpreter, dan saya pikir nggak ada uangnya gitu. Justru keluarnya setelah saya memberi uang 100.000 kepada orang di jalan dan saya nggak punya uang sama sekali untuk makan. At the same day I was given 300,000. Nah, itulah kira-kira perjalanan secara singkat yang saya lakukan sehingga saya merasa hidup saya sangat mudah. Sekarang anak asuh saya mungkin masih 17, yang kuliah 4 orang, semuanya saya biayai sendiri. Kalau dari 17 orang, yang sudah sarjana 4 orang, dari Unibro 1 cum laude, yang dari London School 2 orang cum laude. Sekarang yang 3 orang kuliahnya di London School. 1 semester SPP-nya 18 juta. Gaji saya 12.500.000.
tapi bisa nyekolahkan anak dengan biaya yang tinggi, dan itu bukan anak saya, anak orang. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa tujuan akhir hidup kita itu, teman-teman pegang HP yang ada Qurannya kan, sambil buka aja. Surat 28 ayat 77. Ayo buka Quran. Nanti kalau saya pulang lupa semua, sekarang dibuka aja, langsung di itu, surat 28 ayat 77. Teman-teman mulai nanti membuat sebuah sintesis dari awal yang dimaksud sukses itu seperti apa. Sudah ketemu? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Itu visi pertama hidup kita yang hadir di bulan Ramadan ini. Jumlahnya sekian. Jangan pernah berkecil hati, saya tidak kecewa yang datang sekian. Begitu masuk, ya memang segini lah mahasiswa kalau untuk urusan keagamaan. Jadi nanti kalau ada pesta band itu rame banget ya. Di FBBS kan ada jurusan seni ya, waktu rame. Tapi kalau pengajian ya segini. Jadi saya tidak kecewa sama sekali. Saya tetap bahagia sampai sekarang melihat jumlahnya. Jadi visi kita jangan lupa, target kita adalah masuk surga. Pertama. Yang kedua, ini saya doakan dari awal tadi, saya langsung aja berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir ini semua yang diberkahi, semuanya hidupnya dimudahkan, rumah tangganya, suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, semua ekonominya dimudahkan. Dari awal saya masuk, ya, saya berkomunikasi kepada Allah langsung. Jadi yang kedua, lihat itu di ayat yang sama ya, di ayat yang sama ya. Walatan sanasibaka minad dunya. Jadi teman-teman mahasiswa, jangan lupa Anda itu harus jadi orang yang hidupnya bahagia, dunianya sukses. Dan kesuksesan teman-teman sore ini bersama saya, kita proyeksikan berapa persen tingkat keberhasilannya. Saya harap di atas 90% kalau mengerjakan apa yang saya sampaikan, mengamalkan apa yang akan saya sampaikan ya. Itu sudah dua ya visinya. Satu, masuk surga. Dua, tidak boleh mengabaikan kesenangan dunia. Jadi teman-teman harus senang semua di dunia. Yang ketiga di situ, lihat tuh, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mulai sore hari ini kalian harus senantiasa baik dengan orang lain. Senantiasa baik kepada siapapun, nggak boleh benci. Ini belajar mulai sore hari. Karena itu bagian dari kemudahan hidup kita kalau kita selalu baik kepada orang. Pastikan itu. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan pernah membuat kerusakan di muka bumi. Di sana kerusakan banyak para narasumber menafsirkan itu cenderung kepada kerusakan fisik. Nah, saya mengajak dari mahasiswa jangan pernah membuat kerusakan pranata sosial. Jadi Anda misalnya berperilaku bebas padahal masih belum sah. Nah, jadi saya sama ibu itu berpacarannya, ya saya vulgar ini bahasanya Pak Arif Rahman, tidak pernah ciuman. Selama kami pacaran itu bukan pacaran kayak mana gitu. Saya suka, ibu suka aja sama saya gitu ya. Jadi saya suka, tapi nggak pernah pergi kemana gitu, nggak, biasa aja. Jadi sampai melamar itu saya tidak pernah menyentuh-nyentuh. Paham ya? Saya punya teman orang Universitas Indonesia, saya biasa aja main ke IKIP dan ibu tahu dengan teman saya orang Universitas Indonesia. Ada teman pengajian, saya suka, dia suka, nanti yang jodoh yang mana kita nggak tahu. Nah, seperti itu prosesnya ya. I'm telling you the truth. This is the truth. And this is supervised by God. Yang saya sampaikan ini disaksikan Tuhan. Jadi saya sampaikan. Nah, supaya apa? Pergaulan seperti itu
diharapkan kalau tidak jodoh tidak ada yang dikecewakan karena kita tidak melakukan apapun. Ya, itu tujuannya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan urusan surga itu jauh nanti setelah kita meninggal. Tapi saya meyakini dalam kehidupan ini sudah ada surga. Kalau kita baru ingin sesuatu gitu tiba-tiba terjadi. Ya, terjadi. Seperti saya pada waktu usia 37 tahun, seusia Ibu Desi. Gak apa-apa lanjut aja. Sebab pernikahan saya sudah 36 tahun yang lalu, beliau kan 37 sekarang. Ya. Jadi saya merasakan hidup itu ya harus seperti di surga. Apa yang kita batin tiba-tiba terjadi. Nah, bagaimana ketika usia 37 tahun ya, dari mahasiswa, Ibu Dr. Ambar, silakan Ibu, saya izin masuk. Saya nanti ingin ditanya-tanya ya mereka ya. Saya cerita. Dari usia 37 tahun kemana-mana sudah dipanggil Pak Haji, padahal saya belum punya. I was very young, muda banget. Udah, ada di belakang, jangan ngobrol sendiri karena saya tidak mudah berbicara. Anda dengarkan saya. Saya harapkan ini bermanfaat. Saya cerita ini kenapa pengalaman bisa terjadi. Gaji saya sama dengan dosen yang lain, tapi saya pergi ke Mekah sudah 13 kali dan itu tidak pernah bayar, semuanya pakai Wenaplus. Anak saya usia 30 sudah daftar haji Wenaplus dengan suaminya, satu orang 285 juta. She is 30 years old. Anak saya usia 30 ya, yang psikolog. Jadi kalau berdua itu setengah miliar. Setengah miliar. At the age of 30. Nah, saya usia 39 tahun pergi haji pertama kali hanya ditelepon saja oleh seseorang yang saya tidak kenal orang itu siapa, yang telepon seorang perempuan. Dan waktu itu mohon maaf saya juga agak risih karena ini hilang-hilang because I was relatively young at that time. Dipanggil Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah pergi haji belum gitu ya. Usia saya waktu itu masih 39 tahun. Oh belum Bu. Kalau diajak pergi haji mau nggak? Wah mau banget gitu. Tapi nggak ada uang. Ini betul nggak terjadi? Seminggu kemudian foto ya Pak, foto. Istri saya belum ada uang sama sekali. Nah begitu ada kepastian, karena itu kalau diceritakan rinci panjang sekali, message saya itu bantu intinya. Sampai rumah saya cuma bilang, sayang, saya panggil istri saya, sayang kita mau disuruh pergi haji, tapi kan hanya untuk satu orang, ini gimana caranya? Dan hanya dalam waktu singkat, tiba-tiba kami punya uang untuk ibu pergi haji bersama. Nah, itu yang pertama. Jadi something miracle itu might happen to our life if you have differentiations with your friends. Mulai dari cara ibadahnya Anda berbeda, Anda berperilakunya berbeda dengan orang lain, kemudian berinteraksi dengan orang Anda berbeda. Jadi itu sesuatu yang metafisikal banget. Orang lain nggak bisa lihat, tapi Anda bisa merasakan kemudahan-kemudahan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Saya maunya cerita saya ini, mengapa saya ceritakan? I really want what I experience will happen to all of you. Sangat mungkin terjadi kalau mulai nanti malam, mungkin masih Ramadan, nanti sholat duhanya mulai praktek. Berapa kali tadi? Anda udah lupa, saya belum selesai. At least 3 times dalam usia Anda. Selesai Ramadan nanti yang mulainya jalan 3 minggu, 3 kali dalam seminggu. Itu dilakukan pagi supaya Anda merasakan sesuatu yang miracle apa ya yang pasti keajaiban.
keajaiban. Saya ingin Anda itu tidak pernah melamar kerja, tapi karena saya ngalamin nggak pernah melamar kerja sampai sekarang, ya, tidak pernah melamar kerja dan rasa hidup sangat ringan seperti orang terbang aja kemana-mana, pokoknya mengalir saja saya jalan. Oke? Nah, untuk mencapai kemudahan di dalam hidup, prinsipnya kalian lihat surat 13 ayat 11. Ayo buka Qurannya. Jangan ada di sana. Nah, terima kasih. Nanti waktu zaman saya jumlah sekian, waktu ngaji karena saya ngaji seminggu 4 kali pada waktu usia 18 tahun. Akhirnya yang menjadi pendakwah hanya berdua, saya dan memang anaknya Ustadz dan kuliahnya juga di IAIN. Sementara saya dari bahasa Inggris. Nah, sampai sekarang akhirnya berdakwah dari satu masjid itu cuma 2 orang yang memang sungguh-sungguh. Sudah ketemu di sana, ada di tengah ayat yang saya mau kutip, cari coba di blog Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu ya betul-betul. Nah, itu. Nah, ya. Jadi kalian ingat-ingat masukkan dalam subconscious sampai di bawah tidur, sadari bahwa Tuhan tidak pernah mengubah nasib orang. Kecuali kita sendiri yang mengubah. Masukkan dalam subconscious bahwa tidur kemana-mana, nasib saya ada di tangan saya, bukan ada di tangan dosen, tidak di tangan orang tua, tapi di tangan saya. Usah. Oke, diingat-ingat. Ya. Nanti akan mudah semua kalau kalian menambil solehah, dipraktekkan dalam bentuk perbuatan yang baik. Yang kedua, lihat surat 94 ayat 7. Ayat ini ya. Nah, Fa'idha faraqta fansur. Mulai hari ini kalian belajar. Rasulullah saja diingatkan Allah, Muhammad, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, maka bersegeralah untuk mengerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan hal yang buruk terjadi pada saya, jangan pernah terjadi sama kalian. Misalnya kalian kuliah itu asal kuliah, jangan, harus sungguh-sungguh. Fa'idha faraqta fansur, sungguh-sungguh. Kalau dulu saya tidak ada yang ngajari, tidak terpikir IPK-nya harus berapa supaya gampang, enggak. Soalnya saya pisah dengan orang tua sejak usia 14 tahun sendiri. Ya. Tapi kami sangat rukun, pisah itu juga tidak rukun. Ini kalau saya ceritakan terlalu panjang. Intinya usia 15 tahun saya sudah tinggal di Lampung, orang tua saya di Jawa Timur. You can imagine I have never met my parents for about 4 years. 4 tahun tidak pernah bertemu dari usia 15 tahun. Dan saya tidak pernah menangis, saya tidak pernah mengeluh. Tapi justru dari usia SMA saya sudah beasiswa sampai S3. Padahal berpisah dengan orang tua dari usia 15. How serious I'm in doing my life. Ya, jadi menjalani hidup saya sudah sejak usia segitu, cita-cita saya di usia 15. Disuruh pulang sama bapak saya, enggak Pak, saya akan berjuang dengan diri saya. Usia 15. Makanya pantas usia 23 sudah ngajak menikah, karena sudah matang sekali ya. Matang dalam artian menghadapi tantangan hidup dari usia 15, nyari uang dari usia 18. Jadi dalam usia 23 itu relatif sudah matang. Nah, teman-teman, kerja keras. Prinsip yang ketiga, lihat ayat 8.
yang sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh. Ada orang berdoa ya semacam formalitas aja, normatif aja, saya sholat berdoa. Tapi ini kalian hadirkan hati, pikiran, seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan dalam berdoa. Nah, supaya doa kita mudah dikabulkan oleh Allah, supaya mudah, ya, saya tunjukkan ayat-ayatnya saja supaya enggak. Ini suaranya hilang. Lihat surat kedua, bacanya mungkin ayat 1:8. Sudah lihat surat 2 ayat 1:8. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Allah bilang kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kalau ada orang tanya sama kamu tentang aku, kasih tahu, aku itu sangat dekat. Dan kasih tahu mereka, Muhammad, kalau mereka memohon kepadaku, mereka berdoa ingin sesuatu, aku pasti mengabulkan permohonannya, asalkan orang yang berdoa itu juga mau mengikuti semua perintah. Yang saya perintahkan dia kerjakan, yang saya larang dia tinggalkan. Pasti doa kalian terkabul, mudah. Nah, ukuran sukses itu apa? Ukuran bahagia itu apa? Ada beberapa variabel yang membuat orang itu bahagia. Kalau Pak Doli, saya, Ibu Desi, Ibu Ambar, yang menyebabkan kita bahagia, ini indikatornya saya kasih semua, supaya kalian mengukur nanti, oh saya sukses itu termasuk harus ini indikatornya. Lihat surat 25 ayat 74. Kan kalian tidak selamanya muda seusia segini. Nanti usia 25, 26 sudah ingin menikah. Itu alamiah. Alamiah. Maka saya sudah ngomong, supaya jangan Anda terpikir kalau nyari pacar, nyari calon itu ukurannya sekarang, keren untuk sekarang. Tapi 7 tahun lagi dia nggak keren, paham? Jadi ukurannya jangka panjang gitu. Karena ukuran kebahagiaan sebanyak apapun duit kalian, ini saya ngomongin saya, Bu Desi, Pak Nindung, saya Bu Ambar, suaminya sudah dipundut kalau istilah Jawa, Bu Ambar sudah almarhum, kita doakan beliau selalu dirahmati Allah, ya Bu Ambar suaminya. Kalian itu nanti akan jadi orang bahagia kalau kalian dapat istri, istrinya soleha. Sebanyak apapun duit kalian, kalau istri kalian tidak soleha, kalian nggak bahagia. Maka ini masukkan dalam indikator kebahagiaan kalian. Saya tidak mau sekarang bahagia sampai usia 24, begitu menikah usia 25 seperti dalam neraka. Karena istrinya ternyata istri yang tidak soleha, suka membantah, cerewet, suka bohongin suami, Anda dalam neraka. Maka ini masukkan indikator. Yang perempuan juga demikian. Anda dikasih mobil sedan, sopirnya ada, tapi Anda tidak pernah tahu kegiatan suami Anda cepukul sekian di mana, ngapain, Anda nggak akan bahagia. Ini saya kasih tahu dari sekarang, supaya jangan mau didatengin orang. Ini termasuk istri saya dulu, yang datengin itu dokter-dokter dari UI, ITB, nggak mau. Yang dipilih saya yang kalau datang jalan kaki, yang lain-lain datangnya pakai mobil sedan bagus. Tapi dibilang oleh mertua kami, itu kan mobil orang tuanya, bukan mobil dia. Keep in your mind. Ya. Yang bikin kita bahagia, kalau kita suami istri, ini saya ajarkan suami istri, meskipun ini supaya kalian pertimbangkan kan untuk 5 tahun yang akan datang, bukan sekarang, supaya nggak salah melangkah. Kalau kita punya anak yang soleh dan soleh, setinggi apapun jabatan kita, mohon maaf kalau di kampus ini rektor, kalau anaknya rusak nggak bahagia. Kecuali anaknya luar biasa, baru bahagia. Ya, pertimbangkan. Istri baik, suami baik, anak baik. Kalau Anda miskin, Anda nggak bahagia. Anda nggak punya uang yang cukup, Anda nggak bahagia. Dan bunuh diri yang meningkat sekarang di Indonesia, salah satu
faktornya adalah ekonomi. Oleh karena itu perlu supaya rezekinya gampang, duitnya ada. Saya tidak mengatakan berlebih, tapi duitnya itu kalau untuk makan cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup, nyekolahin anak di tempat yang bagus cukup. Jadi ukurannya standar itu kalau nyekolahkan anak itu pendidikannya bukan asal pendidikan, tapi yang terbaik, biayanya nggak peduli berapa banget, karena duitnya ada. Ya. Langsung surat 8 ayat keempat. Ini saya tunjukkan indikator supaya kalian bahagia. Satu di antaranya surat 8 ayat 4. Cari di blog Mas yang Rizkum Karim. Bagaimana cara mendapatkan kemudahan rezeki gampang dan halal. Baru bikin kita bahagia. Kalau rezeki kita itu gampang dan halal, Rizkum Karim. Caranya baca sendiri ayat 2 dan 3. Itu bisa diperdalam. Tapi yang membuat kita itu hidupnya seperti di surga, kalau rezekinya kok gampang banget dan itu halal semua. Jelas ya? Kita lihat lagi yang bikin hidup bahagia, sukses, Anda ukur sendiri. Surat 7 ayat 9. Surat 7 ayat 96 ya. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Lihat targetnya. Barokati minas sama'i wal ardh. Kita itu hidupnya seperti di surga kalau sudah berkah Allah dari langit dan bumi selalu diberikan dalam hidup kita. Itu nggak bisa dilihat orang, yang bisa hanya pengalaman empiris. Anda harus mengalami peristiwa sebuah keberkahan dari langit dan dari bumi yang orang lain nggak bisa lihat. Pokoknya kita merasakan. Targetnya itu. Kalau mau gampang ya, kalau mau target kita tadi rezekinya gampang dan halal. Sekarang hidupnya berkah dari langit dan bumi yang itu diberikan. Sampai kepada anak-anak kita nggak sibuk nyari pekerjaan, pekerjaannya nyari anak kita. Itu target kita. Gimana caranya? Itu harus kita kerja. Kita pindah ayat lagi. Lihat surat 65 ayat 2 di akhir ayat. Ayat terakhir. Surat 65 ayat kedua, tapi bagian terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Gimana kita hidup? Kita harus mencapai setiap kali ada kesulitan, jalan keluarnya langsung dikasih sama Allah. Itu Anda udah seperti di surga kalau kayak gitu. Begitu menghadapi kesulitan, kurang duit, tiba-tiba duitnya ada. Mungkin nggak terjadi, sangat mungkin. Kata Rasulullah mengalami. Bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan, ini ada kaitannya sudah dengan Ramadan. Kan Rasulullah bilang, sekuat apapun kalian berpuasa, setiap datang waktu berbuka harus berbuka. Karena pada makanan berbuka itu ada berkah. Meskipun kuat kalian berpuasa tanpa makan sahur, sebaiknya makan sahur. Tidak boleh, tapi ada peserta pengajian yang angkat tangan, tapi saya tidak pernah lihat Rasulullah berbuka. Saya tidak pernah lihat Nabi makan sahur. Ya kamu nggak tahu bahwa di kamarku setiap pagi dan petang ada makanan turun dari langit di atas meja. Tiba-tiba ada makanan. Rasulullah kan manusia biasa dan kita juga manusia biasa. So it might happen in our life. Sangat mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi caranya berbeda dengan Nabi. Karena kalau disamakan kalian takut, tiba-tiba kok ada makanan, takut. Cuma jalannya beda. Tiba-tiba ada orang ngasih makanan dan itu sesuai yang kita inginkan. Itu gimana caranya? Nyampe pada level itu. Ini yang bilang Al-Quran loh, bukan saya. Lihat ayat ketiganya Mas. Ini harus terjadi karena target kita tadi katanya ingin bahagia seperti di surga hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gimana caranya supaya Allah itu memberi rezeki kepada kita? Sering sekali nggak disangka-sangka tiba-tiba datang rezekinya. Berarti
diskusi kita nggak cukup sekali ini supaya nyampe. Di ayat yang sama lihat, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Anda itu akan bahagia kalau semua yang Anda perlukan dipenuhi Allah, dicukupkan keperluan. Betul nggak? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi tadi lihat, punya istri soleha, suami soleh, anaknya baik, tapi miskin, anaknya nggak akan bahagia. Ketika anak orang lain makan es krim, anak kita nggak ada es krimnya, kan kita sedih. Ketika anak orang lain rekreasi bisa ikut, kita bayar uang rekreasi nggak bisa, anak nggak akan bahagia. Jadi kita akan bahagia kalau anak kita baik, dia ingin sekolah di tempat itu, duitnya ada. Ingin sekolah itu, duitnya ada. Gimana caranya? Lihat ayat keempatnya di akhir ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Semua urusannya dibikin gampang sama Allah. Gimana? Dengan catatan takwanya mencapai level yang ditetapkan Allah. Nah, karena target kita tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Perhatikan ayat yang kelima. Target kita ini sudah ketemu? Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yutim lahu ajra. Target kita adalah bagaimana kalau orang sudah seusia saya, itu dosa-dosa yang lalu dihapus Allah, semua kebaikan saya pahalanya dikasih dua sama Allah. Itu targetnya, karena saya targetnya masuk surga kan. Jadi semua dosa-dosa saya yang lalu dihapus, semua amal soleh saya pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Nah, saya pakai ukuran internasional sekarang. Nah, yang bikin hidup bahagia itu variabelnya 5. Kalian boleh googling sekarang 10 negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Nah, itu indikatornya 5. Orang itu bahkan menjadi bahagia. 1, kalau orangnya berpendidikan tinggi, kalian bersyukur minimal sarjana sudah di tangan, ya kan? Jadi minimal sarjana sudah di tangan. Tapi to be honest, being a bachelor for nowadays is not enough. Ini saya ngomong benar nih ya. Untuk zaman sekarang, jadi sarjana saja tidak cukup kalau kalian ingin hidupnya enak. Jadi harus mulai sekarang merancang dalam pikiran Anda, whatever your profession is, you have to continue your study at least earning master degree. Ini perhatikan, karena saya punya kenalan Cina di Kelapa Gading, punya toko Wimbledon peralatan olahraga. Hanya untuk jualan raket, dia menyekolahkan anaknya mengambil MBA ke Australia. Hanya untuk jualan raket. Jadi sekolah tinggi itu bukan untuk jadi pegawai ya teman-teman ya, bukan untuk jadi pegawai. Untuk memastikan, to ensure that you will have quality life. Jadi pendidikan tinggi itu adalah untuk kehidupan yang berkualitas. Targetnya. Ingat-ingat, Anda yang praktek saja nanti yang bahagia, yang nggak praktek, nggak dengar, Anda nggak akan bahagia. Kalian jangan bercanda mas, dengarkan saya dengan baik. Karena saya lagi bicara untuk kesuksesan Anda. Tapi sayangnya kan, I'm going to speak only in our Apalagi yang bikin orang itu bahagia selain berpendidikan tinggi, hidupnya harus sehat. Saya cerita pengalaman when I was a student at State University of Jakarta. It was IKIP Jakarta, Institute of Teachers Training and Pedagogy. Hidup saya sehari minum soft drink 2 botol. Saya tidak mau ini terjadi sama kalian.
karena keren-kerenan. Karena saya sudah bisa nyari uang dari tingkat 1. Jadi tiap hari makannya apa, yang penting minumnya soft drink. Jadi keren itu kalau kita teman perempuan tuh keren banget. Oh, Sugiarto minumnya soft drink. Air putihnya kurang. Usia 24 tahun menjelang menikah, ginjal saya rusak. Kencingnya sudah mau keluar darah. At the age of 24. Ternyata walaupun duit saya banyak dibanding teman-teman, saya menjadi tidak bahagia because I'm not healthy. Saya nggak sehat. Jadi yang bikin Anda bahagia itu kalau berbadan sehat. Meskipun saya tahu di antara sini kalian merokok, mulai hari ini you stop smoking. Itu nggak ada keren-kerennya. Meskipun kalian secara pribadi ngomong merokok itu keren kalau dilihat teman perempuan, no. Saya ngomongnya tegas dengan gesture wajah saya serius, ya kan? Saya serius. Saya masih tahu dari sekarang. Kalau kalian merokok dari sekarang, sakit jantungnya di usia 40, anak Anda waktu itu baru SD atau SMP, Anda mendolimi anak-anak. Saya tahu, saya kasih tahu. Saya serius, wajah saya serius, bukan bercanda. Merokok dari sekarang, usia 20 tahun, kena jantungnya, pasang rem di usia 40 tahun. Istri Anda butuh uang, anak butuh uang, Anda sakit. Anda mendolimi anak, Anda tidak bisa membiayai anak dengan baik. Harus berbadan sehat. Saya bersyukur, mohon maaf ini Bu Ambar, Bu Desi, saya sudah cek ke dokter. Alhamdulillah dalam usia saya sekarang, kata dokter, organ-organ tubuh saya seperti orang usia 40 tahun. Ini hasil pemeriksaan. Karena almost every day I exercise. Sekarang hidup saya setiap hari berolahraga, meskipun tidak kekar, nge-gym seminggu 2 kali, main tenis once a week, jalan kaki setiap hari, parkir di kampus, parkir di Ataqwa, saya jalan sampai gereja ke kiri, jalan Pemuda, masuk Pasar Sarjana ke sini setiap hari. Tidurnya pukul 9, pukul 10 sudah malam banget. Pukul 9 saya sudah ngantuk karena olahraganya tiap hari. Ini healthy lifestyle. Anda nanti akan merasakan yang saya sampaikan ini kalau Anda badannya sehat atau sakit sekalian. Baru Anda sadar yang disampaikan Pak Sugiarto benar semua. Ya, jadi Anda nanti duitnya banyak tapi sakit-sakitan, nggak akan bahagia. Percaya sama saya. Jadi sekarang saya seperti itu lifestyle-nya. Minumnya saya kontrol. Ramadan ini saya kontrol. Berbuka saya harus bisa masuk 1 liter sampai menjelang tidur. Bangun tidur sampai imsak harus bisa 1 liter minimal. Karena minum air putihnya sekarang kalian jangan terjadi seperti sama saya. Usia 24 tahun belum menikah sudah sakit ginjal. Itu saya. Maka saya kasih tahu. Minumnya kalau yang perempuan usia gadis 40 kilo lah ya. 43. Kalikan 30 cc. Jadi minimal air putih itu 1,5 liter. Itu pastikan. Ini ngomongin katanya mau hidup bahagia kan, hidup sukses. Untuk sukses itu pendidikan aja nggak cukup kalau Anda sakit-sakitan. Wawancara aja Anda nggak diterima karena batuk-batuk mulu. Masa baru ditanya satu pertanyaan. Maaf. Kalau saya yang wawancara langsung saya cek karena ini bakal sering izin, ini biaya pengobatannya juga tinggi dari perusahaan, nggak akan saya terima karena saya akan memilih orang yang berbadan sehat. Ya, itu pastikan. Pikirannya selalu positif, jangan gampang iri ke orang. Ada teman pakai sepatu baru Anda meriang badan. Itu nanti kalau kalian menikah, tetangga beli kulkas, kalian mau nama. Belum tetangga beli mobil baru, kalian sakit jantung. Karena gampang iri hati sama orang. Sampai sekarang alhamdulillah, saya lihat teman di sini hidupnya ini sudah, alhamdulillah ya Allah, teman saya sudah happy. Kenapa? Saya punya prinsip watamna'u bi'atorik, harus punya sifat qanaah di dalam hati saya. Berapapun yang saya miliki, this is the best from God. Inilah yang terbaik yang diberikan kepada saya. Itu prinsip hidup.
Jadi happy aja, ringan-ringan saja. Ya. Jadi tidak silau saya melihat orang lain. What can you do with your money? If you have plenty of money, you can buy food, but you cannot buy appetite. Ngerti nggak? Ngerti kan? Saya terjemahkan karena saya melihat mimiknya kurang ngerti. Kalau kamu punya duit banyak, makanan bisa dibeli, tapi selera makan nggak bisa dibeli. If you have plenty of money, you can buy a house, but you cannot buy home. Kalau kamu duitnya banyak, rumah bisa dibeli, tapi kesenangan rumah tangga nggak bisa dibeli. Itu banyak buktinya orang rumahnya besar cerai, justru setelah rumahnya besar cerainya. Kalau rumahnya kecil, justru lihat istri menangis di dapur kelihatan, di kamar menangis kelihatan. Tapi kalau rumahnya tingkat, kalian bertengkar siang di bawah, satu naik ke atas malamnya, dan itu terjadi sekian lama cerai. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh kaya. Saya menganjurkan harus kaya, justru kan. Tapi istrinya milih di mana tadi? Milih di mana milihnya? Di sini. Ngapain milih jauh-jauh, ini jumlahnya persis sama sih. Tinggal lepas-lepasin aja. Lepas-lepasin. Ini kelihatannya bercanda tapi ini asli. Ya asli karena kalian tahu attitude-nya dan orangnya jelas. Ini orang kampus. Tapi kalau ketemu di jalanan, nggak tahu ini kegiatan sehari-harinya apa, pengajiannya di mana. Apalagi yang kita bikin bahagia. Tadi badan sehat ya. Untuk badan sehat tadi mulai hari ini saya sebetulnya olahraga dari kecil tapi minumnya nggak benar. Dari kecil saya main pingpong, badminton dari usia SD ya. Main pingpong itu SD, main pingpong, badminton dari SMP. Berhenti main badminton usia 40-an, pindah ke tenis, jogging hampir setiap hari, tapi minumnya nggak beres, istirahat nggak beres. Makan perhatikan nggak harus makan. Apalagi yang bikin bahagia, harusnya udah tanya jawab ini. Teman-teman saya sudah mau pergi, saya ada kegiatan ceramah di luar. Ceramah Talabi. Sementara saya mau ditanya, silakan. Kelas nggak Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budin ya. Dulu kuliah sama saya apa bersama dulu? Saya Budin ya. Saya dulu ikut kajian sama Bapak. Iya. Anda dari Jawa Barat sini kan? Iya, dari Sukabumi Pak. Pernah saya bawa khotbah belum? Iya, pernah. Kemana waktu itu nggak ke Islam? Gak tahu Pak, pokoknya di dekat Polsek itu Pak sih? Oh iya, Iya. Samsat. Iya di Samsat. Saya tawari siapa yang mau ikut saya. Lanjut. Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Surga yang Bapak sampaikan begitu indah ya Pak, begitu mewah, begitu gemerlap. Tapi pada kenyataannya Pak, dari kita nih Pak, dari kami gitu Pak, yang usia masih muda, kadang kan kesabarannya itu masih di bawah level ya Pak, keguncang sedikit masih ragu-ragu lah gitu Pak. Nah tadi juga Bapak sedikit menyinggung tentang surat Al-Baqarah 186 sama surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya Pak. Itu kan kurang lebih membahas masalah takwa ya Pak. Nah belajar dari pengalaman hidup, belajar dari pelajaran hidup, kadang kita nih Pak, kami sudah kasarnya tuh sudah berusaha lah Pak. Ya singkatnya kami sudah membumikan ikhtiar sama melangitkan doa gitu Pak. Tetapi hasilnya itu ya jauh dari harapan kami lah Pak. Saya sudah menangkap. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, tolong beri kami hikmah, penjelasan Ya. supaya hati kami itu lega gitu, bahwa menerima kenyataan bahwa ini loh yang sesuai, yang terbaik buat kita gitu Bang. Saya sudah menangkap. Iya. Terima kasih. Ya. Semua perlu proses. Lihat surat 84 ayat 19. Latar kaguna tobaton antoba. Hidup orang itu memang harus berproses. Kalau seusia segini kalian sama dengan saya, malah takut sendiri nanti percaya. Ya, semuanya harus berproses. Ketakwaan
orang seusia Saifuddin 20 berapa sekarang? 20. 20. Itu berbeda umurannya dengan saya. Siapa tahu sudah 21 ya kan, atau 20 lebih 6 bulan. Jadi ukurannya berbeda, tapi kalau kamu menyamakan standarnya istimewa sekali karena Rasulullah itu suka sama orang muda yang sudah baik, yang soleh. Dibanding orang pensiunan soleh itu jelas. Kenapa? Dia udah gak punya modal. Kalau orang pensiun mau berbuat maksiat, duitnya udah kurang, fisiknya udah gak menarik, waktu untuk membohongi keluarga juga gak ada alasan, ya otomatis jadi orang baik itu wajar. Tapi bagaimana kata Rasul, justru masih muda, kesempatannya banyak untuk berbuat maksiat aja bisa, apa bisa, tapi tidak melakukan. Maka Rasul lebih suka kepada orang muda yang dia bertakwa. Nah, saya mulai saja kuncinya yang memang yang logis ya. Mungkin kalau saya bikin sudah dari pertanyaannya saya bisa menangkap, tapi mungkin yang lain perlu. Mulai hari ini jangan pernah membuat orang tua kalian kecewa. Mulai hari ini. Buka yang bikin orang tua kita kecewa, surat 17 ayat 23-24. Ini saya langsung yang praktis aja. Pendekatannya orang tua. Sholat itu wajib ya, kan harus jadi orang baik. Nah, wajib. Sudah ketemu surat 17 ayat 23. 1, jangan suka menentang orang tua dengan mengatakan kalian merasa lebih hebat. Kalau sudah pernah istighfar. Ini kunci sukses loh. Karena hadisnya jelas, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi kemudahan hidup kita itu kalau orang tua kita betul-betul bahagia karena akhlak kita. Yang kedua, kalau bicara sama orang tua jangan pernah kasar. Jangan pernah kasar. Ini kunci hidup mudah. Yang kedua, kalau Anda orang Sunda, saya orang Jawa, kalau mau pakai bahasa Jawa nggak boleh katanya nanti Pak. Bapak badai tidak nanti. Kalau orang Sunda, kalau saya keliru ya mohon maaf. Badai angkat ke mana Bapak? Lumayan harus nggak di sini. Badai ke mana itu kasar ya, pasti ada angkatnya. Badai angkat ke mana Bapak? Kalau mau pakai bahasa daerah, kecuali bahasa Indonesia. Lihat yang berikutnya, ayat 24. Kalau namanya sama orang tua, Bu Desi, saya, Bapak Doli, Bu Ambar, saya udah nggak ada mertua, nggak ada orang tua, Bu Ambar juga mungkin masih ada. Sudah nggak ada. Sesukses apapun kalian, kalau sama orang tua harus selalu merendahkan diri. Gak boleh merasa lebih hebat terhadap mertua maupun orang tua. Ini kunci. Habis ini saya kasih kunci yang lain. Lihat yang kelima, terakhir di ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang saya heran kalau kalian masih muda, selesai sholat berdoa untuk dirinya sendiri saja, waktu kalian terbatas, maka saya nggak yakin kalian mendoakan orang tua. Berdoa untuk dirinya sendiri nggak punya waktu, bayangkan. Mungkin nggak mendoakan orang tuanya, doain diri sendiri aja waktunya nggak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Banyak tuh mahasiswa begitu, tapi tidak semua mahasiswa. Yang kedua, kunci sukses tadi ayatnya belum keluar. Lihat surat 47 ayat 7, surat Muhammad. Kan ingin hidupnya gampang kan? Tapi tergantung man amila sholihah, Anda praktek apa enggak. Walaupun dikasih tahu ayatnya, kalau nggak dipraktekkan ya nggak akan terjadi. Sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapapun yang suka menolong agama Allah, pengertiannya menegakkan aturan Allah, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggal, Allah pasti menolong. Pasti menolong. Nah, kalau janji Allah kan nggak pernah bohong. Kalau saya masih bisa bohong, tapi kalau Allah pasti ditolong. Pokoknya kalau kalian senang nolong teman, senang nolong orang, Allah pasti nolong.
Dengan apapun, pertolongannya dengan apapun. Ada temannya yang kelihatan ketinggalan kuliahnya, kalian bantu. Mau nggak belajar sama? Kalau kalian memang dimudahkan rezeki finansialnya, kebetulan orang tuanya berkecukupan, ini yang saya ajarkan kepada anak saya dari zaman kuliah, karena dia saya kasih uang lebih. Nah, cari temanmu, ada nggak yang orang kampung, kirimannya terlambat aja makan di warteg 10.000, nggak usah minta ganti sama ayah. Alhamdulillah, sekarang dalam usia 24 tahun, kerjanya bagus, duitnya banyak banget. Usia 24 tahun. Besok pagi ke Makassar. Pokoknya mudah banget itu. Saya lihat alhamdulillah. Saya bahagia kalau belum nggak dikasih duit, memang saya nggak perlu juga. Karena ya masih ada gitu. Kadang-kadang kalau dibayarin malah ibu ngerti lagi ini ngapain gitu. Ya belum waktunya. Jadi kalau pensiun baru. Jadi udah usianya masih muda. Kalau sama orang tua pulang itu cium-cium kepalanya sampai Allah. Yang paling mudah lagi surat 6 ayat 106. Pokoknya kalian harus mengerjakan kebaikan. Tentu semuanya berproses ya, saya bilang semuanya berproses. Tapi bisa diproyeksikan itu akan terjadi pada dirimu, akan terjadi.